Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya mau buat cemilan yang super enak, lembut, cantik, unik, dan menarik. Ini cara buatnya juga sangat mudah dengan bahan-bahan yang sangat murah. Buatnya pun di sini saya tidak menggunakan cetakan sama sekali ya teman-teman. Ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan atau sekedar teman ngemil di saat santai. Nah, seperti apa saya bikinnya dan bahan apa saja yang saya gunakan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke tahap buatnya. Bahan pertama di sini saya gunakan tepung terigu sebanyak 225 gram. Saya menggunakan tepung terigu curah ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 1 sendok teh munjung ragi instan, ini dicampurkan terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Sama, ini dicampur dan diaduk-aduk dulu sampai tercampur ya teman-teman. Lanjut, kita tambahkan 1 butir kuning telur, saya gunakan kuningnya saja. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis, teman-teman boleh menggunakan merek apa saja. Langkah selanjutnya saya tambahkan airnya di awal sebanyak 70 ml. Masukkan juga margarinnya 1 sendok makan munjung ya teman-teman, sekitar 40 gram. Kemudian ini diaduk-aduk dulu semuanya sampai tercampur sebelum mixernya kita nyalakan. Kemudian mixer nyalakan dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan metode all-in-one ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jika menggunakan metode ini harus memastikan jika raginya masih aktif. Balik lagi kita ke adonan, ini di mixer dengan kecepatan secara bertahap dari mulai yang rendah dulu sampai ke yang lebih cepat. Kemudian ini dimatikan sebentar mixernya, ditambahkan sejumput garam. Mohon maaf harusnya tadi di awal semuanya ya, karena ini kelupaan, tapi nggak apa-apa. Kemudian ini di mixer sampai benar-benar kalis dan elastis. Untuk memastikannya kita bisa rentangkan seperti ini. Jika sudah muncul lapisan tipis, ini sudah kalis ya adonannya. Kemudian ini diistirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 1 jam ya teman-teman, 30 menit sampai 1 jam maksudnya. Nah, setelah diistirahatkan, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, ini sangat mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kemudian simpan di alas kerja. Kemudian dibulat-bulat seperti ini, dirapihkan dengan menggunakan taburan tepung terigu tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian setelah dibulatkan seperti ini, setelah hilang udaranya, kita kempiskan sampai benar-benar tidak ada udara yang terjebak lagi di dalam adonan. Kemudian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Di sini saya membaginya menjadi 10 ya. Kemudian satu persatu saya bulatkan. Cubit-cubit seperti ini, ditutup bagian atasnya, kemudian kita simpan di bawah dan di rounding seperti ini di atas alas kerja. Kemudian simpan, bulat-bulatkan kembali seperti ini sambil agak dicubit-cubit. Kita rounding di atas tangan juga bisa. Kemudian rapihkan cubit-cubit bagian yang ada lubang-lubangnya, rapihkan dengan cara rounding seperti ini. Lakukan semuanya sampai adonan habis dan selesai dibulatkan ya. Untuk selanjutnya ini diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit sebelum kita bentuk. Ya, jika sudah mengembang seperti ini, kita ambil tadi yang pertama kali kita
bulatkan, kita simpan di atas kertas nasi atau kertas minyak, kita kempiskan kembali udaranya, kita keluarkan kembali, kemudian ambil tutup botol atau alat apa saja yang teman-teman miliki, kemudian ini dikerat-kerat ya menggunakan sutil, bagi menjadi beberapa bagian. Sambil tekan-tekan tutup botolnya, kemudian secara memutar kita cubit-cubit ya bagian yang telah dikerat-kerat tadi. Tekan kembali tutup botolnya, kemudian kita ambil ya. Nah, ini dia seperti ini. Kita simpan. Kita ulang lagi ya teman-teman, ambil satu butir adonan, kita tekan lagi dengan tutup botol, kita kerat-kerat lagi seperti ini. Tekan ke bawah tutup botolnya, kemudian dicubit kembali ujung-ujungnya semuanya sampai dengan selesai. Nah, kita ambil tutup botolnya, kemudian simpan. Ulang hal yang sama sampai dengan semua adonannya dibentuk seperti ini ya teman-teman. Jika sudah selesai, ini ditutup kembali dengan plastik. Sebelum digoreng, ini diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai benar-benar mengembang sempurna ya. Nah, setelah 30 menit ini siap untuk kita goreng ya teman-teman. Kita ambil yang pertama tadi kita simpan ya, kemudian panaskan minyak goreng dengan api sedang cenderung kecil, goreng satu persatu donat bunganya. Bagian yang ada lubangnya kita taruh di pertama digoreng di bawah berarti ya. Diamkan beberapa detik, kemudian kita intip bawahnya. Jika sudah bisa dibalik, ini kita balik ya teman-teman. Kita balik secara perlahan seperti ini, kemudian bagian lubang tengahnya ini masih kelihatan mentah, kita ciprat-cipratkan saja minyak ke tengahnya ya supaya lebih matang. Kemudian jika sudah dibalik dan sudah merata matangnya, kita angkat ya teman-teman dan kita tiriskan. Selanjutnya goreng kembali sisa donatnya, selesaikan. Seperti biasa, diamkan beberapa detik, kemudian ini dibalik donat bunganya. Kemudian ciprat-cipratkan minyak goreng ke tengah lubangnya ya teman-teman, supaya matangnya merata. Jika sudah matang merata atas bawah, ini tandanya sudah matang donat bunganya. Kemudian ini diangkat dan ditiriskan ya. Nah, ini dia sudah selesai, cantik banget ya. Kemudian bagian lubangnya saya hiasi dengan selai stroberi atau sesuaikan saja dengan selera teman-teman ya. Ada selai coklat juga. Ini saya beli kiloan ya teman-teman. Dan ini ada selai kelapa, kalau ini saya buat sendiri. Mohon maaf saya tidak kasih tutorialnya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, betul-betul cantik.
Kelihatan sangat enak, tapi belum lengkap rasanya jika belum kita taburi dengan gula halus ya teman-teman. Taburi atasnya, makin cantik dan makin enak. Kita kepoin ya teman-teman, seperti apa lembutnya. Sangat betul-betul lembut dan empuk. Meskipun ini hanya menggunakan tepung terigu curah, hasilnya betul-betul maksimal ya teman-teman. Jika teman-teman tertarik dengan channel ini, dengan resep ini, silahkan like, share, komen, subscribe. Semoga ini bermanfaat. Selamat mencoba.